Halo teman-teman, nama gue Fani Soraji. Aku Cantika Sri Cendani. Orang dari Aku Esya Azhara. Aku Lukman Sobia. Gue Dias. Gue Ira. Aku Raisa. Aku Rifka. Aku Tasya Sabrina. Aku Fiona. pastinya ke ibu dong. Untuk seminggu ini aku udah ungkapin perasaan aku secara verbal ke teman-teman aku, ke keluarga aku. Itu kalau di total mungkin ada 7-8 orang yang aku bilang kalau aku sayang mereka secara lisan atau secara teks. Selama seminggu ini kayaknya belum pernah ke siapa-siapa sih. Mungkin karena di rumah juga terus nggak ada temen chat atau temen apa-apa. Aku udah ngungkapin sayang ke pacar aku sama keponakan aku. Selama seminggu ini gue belum ada ngungkapin sayang ke siapa-siapa sih. Gak punya juga yang gue sayangi. Sama orang tua sih. Selain itu kayaknya belum ada. Selama seminggu ini aku udah ngungkapin sayang ke yang pertama sama orang tua, lebih spesifiknya sama ibu. Terus yang kedua sama teman terdekat, dan yang ketiga sama hewan peliharaan aku, kucing namanya Mo. Yang aku sayang Mo. Ke mama. Terus ke pacar. Selama seminggu ini udah ungkapin ke teman dekat sama orang tua. Selama seminggu ini aku udah ngungkapin rasa sayang ke pacar dan teman dekat. Teman dekat Taimin itu sahabat. Aku udah ngungkapin rasa sayang ke mama, terus ke adik, terus ke pacar mungkin ya. Udah ngungkapin ke keluarga dan pasangan. Nggak tahu, tapi pastinya tuh ke orang tua dan orang-orang terdekat. Nah, kalau untuk orang yang bilang sayang ke aku selama sebulan itu kayaknya nggak nyampe. Mungkin ada 5 orang atau mungkin bahkan 4 orang. Itu pun orang yang teman-teman aku yang ngebales chat aku kalau aku sayang mereka, dan orang yang bilang sayang ke aku tiba-tiba, tapi itu pun orang yang paling deket banget sama aku. Jadi kesimpulannya sedikit yang bilang sayang ke aku secara verbal. Kalau buat sebulan juga kayaknya sama sih, karena kan dia juga udah jalan sebulan. Ada 2 orang, kayak orang yang tadi, pacar aku sama keponakan aku. Kalau udah sebulan ini yang ngungkapin sayang ke gue nggak ada juga. Kayaknya secara langsung nggak ada. Selama sebulan ini kayaknya udah ada 2 orang deh yang ngungkapin sayang secara eksplisit ke aku. Dua-duanya teman-teman dekat. Sebulan ini yang ngungkapin sayang itu berapa ya? 5 orangan kayaknya. 5 orang. Mungkin 1-3 orang. Selama sebulan ini berapa orang ya? Aku gak pernah ngitungin sih. Yang pasti orang-orang terdekatku, keluargaku, pacarku. Udah 2 orang kali ya, mama sama pacar. Kalau sejauh ini sih udah 4 orang. Cara mungkin. Nah, menurut aku ungkapan sayang itu memang harus disertai dengan tindakan, tapi juga harus didukung dengan kata-kata. Jadi teman-teman kita setidaknya tahu kalau kita tuh sayang sama mereka, karena nggak semua orang itu peka, nggak semua orang peka akan gimana perlakuan kita ke mereka dan gimana sebenarnya perasaan kita ke mereka. Jadi menurut aku lebih baik didukung oleh perbuatan, tindakan, dan kata-kata untuk meyakinkan lagi ke orang itu supaya mereka juga tahu.
Sayang menurut gua adalah ketika lo berani berkorban untuk orang yang lo sukain atau orang lo sayangin, itu namanya sayang. Menurut aku ngungkapin sayang itu bilang aku sayang kamu atau aku cinta kamu, atau dengan tindakan untuk ngungkapin rasa sayang tersebut. Menurut gue pribadi sih, ungkapin sayang itu banyak macamnya. Paling penting itu ya perasaannya sampaikan gitu aja. Ungkapin sayang itu berarti kita peduli, kita perhatian, dan memang kita sayang sama orang tersebut. Iya, gitu. Menurut aku ngungkapin kasih sayang itu kayak misalnya ya, bisa jadi mengungkapkan kasih sayang dalam bentuk terima kasih karena aku udah ada buat mereka, terus aku udah ada buat mereka, atau misalnya eksplisit ngomong secara langsung gitu, misalnya aku sayang sama mereka. Menurut aku ngungkapin sayang itu nggak harus secara langsung ngomong gue sayang sama lo, aku sayang sama kamu, nggak seperti itu. Kadang ada juga yang melakukan suatu tindakan tanpa dia berbicara mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Menurut aku, ungkapin rasa sayang itu bisa langsung dengan kita ngomong kalau kita sayang mereka, tapi bisa juga melalui tindakan kalau kita tunjukin kita sayang ke mereka. Menurut Rifka sendiri, ungkapin rasa sayang itu gak mesti lewat ucapan, tapi lewat tindakan juga. Ucapan penting sih, maksudnya itu sebagai kayak support system kita gitu loh, apalagi di kala pandemi seperti ini. Ungkapan rasa sayang itu bisa lewat tindakan kita sama orang sekitar, terus bisa juga terang-terangan lewat kata-kata gitu. Caranya dengan memberi perhatian yang lebih mungkin. Ini bullshit gak ya? Nah, menurut aku, pertama kali aku dengar ada orang yang bilang sayang atau cinta ke aku pertama kali, aku nggak nganggap itu secara pasangan sih, tapi aku lebih nganggapnya itu kayak gimana orang itu nunjukin kalau dia peduli sama kita dan kita tuh nggak sendiri. Orang terkasih. Jadi kan kita bisa mengasihi itu siapa aja, keluarga, teman mungkin. Kalau dengar kata sayang dan cinta, apa yang terpikirkan? Yang terpikir pertama kali itu bahagia, senang karena orang itu udah ngungkapin cinta atau sayang ke kita. Terus sama bingung atau ragu dalam percaya nggak sih orang itu tuh beneran sayang sama kita. Kalau gue denger sayang sama cinta, yang pertama kali gue dengerin itu yang terpikir tuh pacar sih. Kan biasanya sayang sama cinta tuh identiknya sama kata-kata dari pacar. Kalau dengar kata sayang dan cinta itu bahagia ya. Hari-hari serasa lebih berwarna daripada biasanya. Kalau misalnya aku dengar kata sayang dan cinta, pertama kali yang aku pikirkan tuh, aku tuh merasa hangat, terus merasa berharga, aku merasa dicintai, dan kayak hidup itu tuh indah gitu loh. Aku nggak hidup sendirian. Happy. Yang terpikir pertama kali ngerasa lebih beruntung sih, karena masih ada orang yang sayang dan cinta sama kita. Pertama kali dengar kata sayang dan cinta itu yang aku pikirkan, aku merasa bahagia. Yang pasti. Mungkin sweet kali ya. Pasangan
Enggak sih, modal pede aja. Untuk aku sendiri, untuk bilang sayang ke orang secara terang-terangan, maksud aku tuh langsung ke orangnya itu, aku jujur aku nggak gengsi, karena menurut aku nggak perlu disembunyiin, karena itu perasaan kita yang sebenarnya. Kecuali nggak ada sih, kecuali untuk bilang sayang ke orang. Menurut aku semua orang harus tahu kalau kita sayang sama mereka. Banget sih. Kayak terlalu malu, kalau gue orangnya maluan sih. Untuk aku, gengsi untuk ngungkapin sayang ke keluarga inti aku. Untuk di luar keluarga inti aku nggak gengsi sama sekali untuk ngungkapin rasa sayang tersebut. Sayang gengsi, bilang sayang itu gengsi kalau satu, pacar orang, kedua, istri orang, ketiga, orang baru ketemu di jalan gitu kan, jalan terus ketemu orang, gue sayang lu, itu gengsi. Tapi kalau udah kenal, udah deket, enggak. Kalau gengsi sih kayaknya enggak. Cuman tergantung orangnya dan feedbacknya aja sih. Gitu sih. Kalau aku sih gengsi atau enggaknya bilang sayang secara terang-terangan tuh tergantung orangnya ya. Kalau misalnya sama ibu, aku nggak malu, soalnya aku kan deket banget sama ibu. Tapi kalau misalnya sama ayah, aku malu banget, gengsi banget. Terus kalau misalnya ke teman, menurut aku, kalau buat aku ya, gimana kondisi sama atmosfernya gitu nggak sih, mendukung apa enggak, atau misalnya kan kalau misalnya lagi melo-melo gitu kan, kayak bilang sayang tuh tanpa ragu gitu. Terus jadinya aku nggak malu gitu. Menurut aku enggak. Kadang gengsi, tapi kadang juga enggak. Aku nggak pernah gengsi sih ngungkapin secara belak-belakan gitu ya supaya mereka tahu dan orang-orang pun tahu gitu apa yang kita rasakan tentang dia. Untuk pertanyaan nomor 5, menurutku nggak gengsi sih ya, soalnya kalau misalnya kita emang beneran sayang sama orangnya, kenapa kita harus malu buat ngungkapin gitu. Kadang gengsi, cuman ya sekali dua kali emang harus dilakuin sih. Setuju, tidak tersirat lebih baik. Kalau aku sendiri, aku antara setuju dan nggak setuju sih. Rasa sayang itu nggak harus terang-terangan, tapi menurut aku masih penting untuk bilang ke orang itu kalau kita sayang sama mereka secara terang-terangan. Karena balik lagi ke yang aku bilang tadi, seseorang itu nggak semuanya peka kalau kita itu sayang sama mereka. Walaupun kita 24 jam sama mereka, misalnya saudara kamu atau mungkin teman dekat kamu yang kemana-mana sama kamu, itu nggak semuanya tahu kalau kita itu sayang sama mereka. Walaupun harusnya tahu, tapi karena mereka itu nggak peka, jadi mereka nggak tahu. Jadi tetap penting untuk bilang rasa sayang itu. Ya setuju aja, soalnya kan setiap orang ada caranya juga masing-masing. Gue mungkin termasuk orang yang kayak gitu juga sih. Setuju gak kalau ngungkapin sayang itu gak selalu harus terang-terangan? Setuju banget, karena ngungkapin sayang itu gak harus dengan kata-kata aja, tapi dengan tindakan. Ngungkapin sayang itu nggak terang-terangan, setuju sih, tapi lebih baik terang-terangan, karena kalau gelap isi salah ngucapin gitu kan, mau ngucapin ke sini tapi ngucapin tangga sebelah kan gelap gitu kan. Ngungkapin sayang itu nggak mesti selalu terang-terangan, asalkan orang yang kita tuju merasakan dampaknya aja sih, merasakan hal-hal yang baik.
aku setuju kalau misalnya ungkapin sayang itu nggak selalu harus terang-terangan. Soalnya ungkapan kasih sayang juga bisa, menurut aku bisa dikasih dalam bentuk perhatian gitu loh. Misalnya kalau ibu aku nanya nih, aku kan dipanggil teteh di rumah, kayak teteh udah makan belum. Kalau misalnya aku lagi di Bandung tuh, dalam bentuk perhatiannya aku dikasih uang jajan tuh. Atau misalnya kalau lagi di rumah, kalau aku belum makan, ibuku masakin masakan. Nah itu menurut aku sebuah bentuk kasih sayang. Atau kalau misalnya case lain tuh, kalau misalnya ibu atau ayah khawatir, ya mereka pasti akan mendoakan atau nitip pesan supaya hati-hati dan lain-lainnya. Itu merupakan bentuk kasih sayang secara tidak langsung. Setuju? Setuju, karena ngungkapin rasa sayang lewat tindakan juga lebih bermakna. Ungkapin sayang nggak mesti terang-terangan, itu menurutku fine-fine aja. Tapi kalau untuk terang-terangan juga ya fine-fine aja, tergantung orangnya mau gimana. Mau ngungkapin secara langsung atau belak-belakan, ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Untuk pertanyaan nomor 6, setuju aja sih kalau misalnya emang kita misalkan malu untuk mengungkapkan, kita bisa kok ungkapinnya pakai tindakan kita ke orang-orang sekitar kita gitu. Setuju. Keren, lu gentle bro. Pendapat tentang ungkapan sayang dengan tindakan. Nah, rasa sayang itu akan lebih kerasa banget kalau itu diperlihatkan dengan tindakan, bukan cuma kata-kata. Walaupun kata-kata juga penting, tapi tindakan itu lebih penting. Jadi kadang-kadang orang juga langsung tahu kalau kita itu sayang sama mereka cuma dengan tindakan yang kita lakukan ke mereka, dengan perlakuan kita, dengan kita how do we treat them. It's important, you know. Nah, menurut aku tindakan itu hal yang paling penting dari sebuah rasa kasih sayang. Jadi kadang-kadang juga walaupun kata-kata penting, walaupun secara verbal penting ngungkapin sayang, tapi tindakan itu jauh lebih penting. Kadang orang ngerasa sebuah kata-kata itu cuma palsu kalau nggak disertai dengan tindakan. Intinya rasa sayang dan tindakan itu, rasa sayang secara verbal dan tindakan itu sangat penting dilakukan dengan bersamaan. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya kalau gue pribadi sebenarnya menurut gue agak cringe. Cuman ya udah, kan ada setiap orang caranya juga beda-beda sih. Terima kasih. Malah dengan tindakan tuh lebih membuat kita percaya bahwa orang itu tuh benar-benar sayang sama kita karena dia ngelakuin tindakan rasa sayang tersebut. Karena dengan kata-kata itu bisa jadi itu bohong. Ungkapin sayang melalui tindakan itu wajib sih hukumnya, sama kayak di Korea ya, boyband BTS itu kan ada wajib militernya tuh. Nah, sama kayak kita ungkapin sayang pakai tindakan itu wajib. Mengungkapkan sayang dengan tindakan itu sah-sah aja, asal dilakukan dengan cara yang positif dan mempunyai dampak yang baik terhadap orang tersebut. Ya, silahkan aja sih. Pendapat aku tentang ungkapan kasih sayang melalui tindakan adalah ya sah-sah aja. Soalnya aku paham setiap orang tuh nggak punya courage atau keberanian yang sama buat mengungkapkan kasih sayang secara eksplisit atau secara langsung. Jadi menurut aku boleh-boleh aja. Tapi menurut aku boleh lah ya sekali-kali juga kita ngungkapin kasih sayang secara langsung. Karena dengan kalimat langsung, menurut aku sih akan lebih mudah ditangkap gitu maksudnya. Dan kalau misalnya kita mengungkapkan kasih sayang secara langsung, orang lain tuh langsung ngerti gitu kalau kita tuh sayang sama mereka. Tidak apa-apa, karena orang sayang itu nggak selalu dia berkata
sayang terhadap orang itu, gue sayang sama lo, aku sayang sama kamu, nggak harus selalu seperti itu. Karena bisa aja mereka melakukan tindakan seperti ngasih perhatian, terus memberi kasih sayang, masih banyak lain cara yang lain. Bye. Menurut aku lebih bermakna sih, karena biar bisa secara langsung dapat feel-nya. Terima kasih. Pendapatku tentang mengungkapkan rasa sayang pada tindakan itu bagus sih, maksudnya kita merasa dihargai gitu. Dan yang terakhir, nggak ada salahnya juga sih ya, yang penting kita kan tetap mengungkapkan rasa sayang kita gitu, nggak dipendam. Karena kalau misalnya kita pendam rasa sayang atau perasaan kita, pasti bisa bikin kayak stres gitu kan. Jadi salah satu cara untuk mengurangi stres dalam diri kita sendiri yaitu untuk tidak memendam perasaan kita dengan bisa mengungkapkan perasaan lewat tindakan walaupun gak pakai kata-kata gitu guys. Pendapat aku ya, kalau pakai tindakan itu lebih membuktikan rasa sayang gak sih dibanding cuma manis mulut doang. Karena semua orang bisa ngomong sayang, sedangkan kalau tindakan gak semua orang bisa ngelakuin itu.